طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Bandung, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Kendari, Roja Surabaya, Roja Berau, dan Roja di kota-kota lain, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lainnya, dan pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun apapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Poin terakhir yang kita bahas adalah beberapa peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Baru 2 poin yang kita terangkan. Pertama, hisab. Kedua, dibagikannya catatan-catatan amal. Kita akan bahas 3 poin lagi. Pertama adalah waznul a'mal. Artinya ditimbangnya amalan-amalan kita. Timbangan di akhirat itu sesuatu yang hak, yang benar, yang pasti. Walaupun belum kejadian. Karena kiamatnya aja belum terjadi. Kenapa kita wajib yakin walaupun belum terjadi? Karena itu diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah mengharuskan kita iman kepada seluruh informasi gaib yang diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Salah satu perkara gaib adalah apa yang terjadi setelah kiamat. Kiamatnya belum. Apalagi peristiwa setelah kiamat belum terjadi. Tapi wajib kita imani. Wajib kita percayai. Wajib kita yakini. Karena Al-Quran yang menjelaskan itu. Di antara ayat yang menerangkan adanya timbangan pada hari kiamat adalah surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9 menyatakan wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah, timbangan pada hari kiamat nanti itu betul-betul ada, benar. Maka siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Tapi siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya, menunjukkan kebaikannya sedikit, lebih banyak dosanya. Merekalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri
karena dulu mereka zalim kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah harusnya diimani, ini tidak dipercayai, didustakan, dianggap hanya dongeng masa lalu. Nah, termasuk adanya timbangan amal. Wajib kita yakini, percayai. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47 Allah Azza wa Jalla berfirman wa nadha'al mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbati min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka jiwa manapun tidak akan dizalimi sedikit pun. Akan ditimbang, diperlakukan secara adil. Walaupun hanya amalan yang kecilnya sekecil sebutir debu, kami akan datangkan dia, tidak akan terlewatkan baik yang baik ataupun yang buruk. Dan cukuplah kami sebagai penghisab. Ini ayat yang kedua dan ayat-ayat yang lain banyak. Dalam surah Al-Zalzalah yang pastilah para pendengar juga sudah hafal. Allah menyatakan, kata Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Apalagi hadis jauh lebih banyak lagi yang menjelaskan adanya mizan atau adanya timbangan yang akan menimbang amal-amal kita yang baik ataupun yang buruk. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, wal mizan huwa ma yuzanu bihil a'ma wa huwa ghairul adl. Kama dalla ala dhalika al-kitab was sunnah. Mithlu qawlihi ta'ala faman thaqulat mawazinu. Wa qawluhu ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Kata Syekhul Islam, mizan adalah alat untuk menimbang amal. Dan ini berbeda dengan makna adil. Timbangan itu pasti adil. Tapi adanya timbangan tidak bermakna adil lalu menafikan adanya timbangan. Oh, ada timbangan di sana itu menunjukkan Allah menghukumi manusia secara adil, tapi timbangannya tidak ada. Itu ta'til namanya. Mengingkari adanya timbangan lalu dimaknai dengan makna adil. Antara timbangan dengan adil dua hal yang berbeda. Adil adalah adil, timbangan adalah hal yang real, yang hakiki, yang nyata berupa alat untuk menimbang amal. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya surah Al-Quran tadi yang terdapat dalam surah Al-A'raf, faman thaqulat mawazinuh. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Juga dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 47, wa nadha'al mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Timbangan di sana maknanya adalah benda yang real, yang nyata untuk menimbang amal. Wajib kita yakini tanpa membicarakan tentang kaifiatnya dan hakikatnya. Karena tidak ada penjelasan. Bagaimana bentuk timbangan tersebut? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Di dunia aja jenis-jenis timbangan itu beragam ya, bermacam-macam ya. Ini di dunia loh. Coba jelaskan bagaimana bentuk timbangan di dunia. Oh, kita bisa beragam. Timbangan yang bagaimana? Banyak macamnya.
Nah, adapun di akhirat, wallahu a'lam bissawab. Tidak ada penjelasan tentang bentuknya, tentang besarnya, tentang bagaimana-bagaimananya, tapi dijelaskan timbangan itu ada. Lalu Syekhul Islam menukil beberapa hadis yang sahih yang menerangkan tentang adanya timbangan amal. Lalu beliau menyatakan wa hadza wa amsaluhu mimma yubayyinu annal a'mala tuzanu bimawazin tubayyinu biha rajahatul hasanat ala sayyi'at bil aqs. Fahuwa ma bihi tabayyunul adl wal maqsud bil wazan al adl kama wazini dunya wa amma kaifiyatu dzalikal mawazin fa huwa bi manzilati kaifiyati sairi ma akhbarana bihi minal ghaib. Kata beliau, hadis-hadis ini dan yang semisalnya yang menjelaskan bahwa amal-amal akan ditimbang dengan timbangan yang memperjelas mana yang lebih berat, apakah kebaikan atau keburukan, atau sebaliknya. Maka ini menjelaskan tentang salah satu sifat adil Allah. Keadilan sifat Allah dibuktikan dengan ada timbangan yang akan menimbang secara adil. Maksudnya timbangannya menimbang secara adil seperti timbangan-timbangan di dunia oleh orang yang jujur di dalam menimbang. Kalau penjual umpama yang jujur menimbang barang yang dia jual dengan batu timbangannya itu benar-benar seimbang. Berbeda dengan yang curang, yang licik, dikurangi atau diakal-akali dan seterusnya. Kalau di dunia saja timbangan dibuat untuk menerapkan keadilan, apalagi di akhirat. Di dunia timbangan bisa diakali, di dunia timbangan bisa dicurangi, di akhirat enggak. Karena yang nimbangnya adalah yang maha adil. Timbangannya ada, real dan nyata, dan sifat adil Allah diterapkan dalam timbangan itu. Adapun kaifiyat dari timbangan di akhirat, maka itu sama dengan kaifiyat segala hal yang ada di akhirat, termasuk perkara gaib yang tidak dijelaskan secara rinci. Inilah poin pertama yang kita jelaskan di hari ini tentang apa yang akan terjadi di akhirat, yaitu timbangan amal. Amal-amal kita nanti akan ditimbang. Lebih berat kemanakah? Kepada kebaikankah ataukah kepada keburukan? Coba kita hitung, hisab, timbang amal-amal kita menurut perkiraan perhitungan kita secara objektif, secara adil. Satu hari saja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Lebih banyak kebaikankah atau keburukankah yang kita lakukan, yang kita ucapkan, atau sekarang kadang tidak berbuat, tidak berucap, cuma duduk, cuma termenung, cuma berbaring, tapi jempolnya aktif menuliskan segala hal yang ingin kita ungkapkan. Ungkapan yang kita tuliskan itu lebih banyak caciankah, makiankah, hinaankah, suudzonkah ke orang, ya? Atau sebaliknya, lebih banyak memposting nasihat, ayat, hadis, ucapan para sahabat, ucapan para ulama. Kalau nge-share video yang jenis yang bagaimana yang lebih banyak kita share? Apakah video-video yang melalaikan, video-video yang menyesatkan, video-video yang merupakan rekaman dirinya lalu isinya menyakiti orang lain? Baik menyakitinya dengan menghina, dengan mencela, dengan menuduh, dengan memberikan laqab-laqab, sebutan-sebutan yang menyakitkan. Ataukah sebaliknya menebar ukhuwah Islamiyah,
menebar persahabatan dan persaudaraan, menebar toleransi dalam perkara-perkara yang memang kita harus bertoleransi dalam hal itu. Mana yang lebih banyak kita post, kita upload, kita share, kita bagi ke orang, maka kita sudah bisa menghitung. Sehari-harinya demikian, maka begitulah setiap hari dalam hidup kita. Seringkali dalam hal menghisab diri sendiri, banyak hal yang kita luputkan dari pengawasan kita. Disangkanya melalaikan sholat dari awal waktu itu bukan sebuah kesalahan. Kesalahan besar. Bangun subuh jam 5 padahal azan subuh jam 4. Apakah itu bukan kesalahan? Kesalahan besar. Sholat duhur jam 1 padahal jam setengah 12 lebih sedikit sudah azan. Apakah itu bukan kesalahan? Kesalahan besar. Sholat sendirian di rumah untuk laki-laki padahal bisa ke masjid dan tidak ada uzur untuk pergi ke masjid. Tapi sholat di rumah walaupun semua yang sunatnya dilakukan, wiridnya dilakukan, apalagi yang fardunya dilakukan. Apakah itu bukan kesalahan? Kesalahan besar. Dan seterusnya. Seringkali kita luput dari hal itu. Itu semua nanti akan ditimbang. Maka fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, karena itu lebih banyak, dosanya ada, tapi dosanya lebih ringan daripada kebaikannya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan berada dalam hal apa? Berada dalam kehidupan yang dia ridho, dia senang, dia bahagia. Tidak celaka, tidak masuk neraka. Walaupun ada dosa dan kesalahannya. Tapi sedikit. Yang lebih banyak apanya? Yang lebih banyak adalah kebaikan-kebaikannya. Terus dosa yang sedikit ini kan mesti ada perhitungan. Iya, kalau ini dosa yang sedikit ini merupakan saldo akhir. Setelah dikalkulasi dengan kebaikan. Tapi ketika kebaikannya lebih banyak, dosanya sedikit, maka dosa yang sedikit terhapus oleh sebagian kebaikannya yang jauh lebih banyak. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Makanya orang ada dosa sedikit, tapi kebaikannya yang banyak. Allah menyatakan, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang dia itu ridho. Dia senang, dia bahagia. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazin. Tapi orang yang ringan, enteng, sedikit kebaikannya, yang lebih banyak dosanya, lebih berat dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya itu ke neraka hawiyah. Waliyadzubillah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga pas ditimbang jauh lebih berat kepada kebaikan daripada keburukan. Sehingga masuk ke dalam kategori orang-orang yang Allah jelaskan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Atau dalam ayat yang tadi kita bacakan. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Yuk hati-hati sejak sekarang dalam berbicara, dalam berperilaku. Termasuk yang lebih banyak aktif, pendiam pun, orang yang tidak pandai berbicara pun bisa jadi jago ketika menulis di media sosial. Maka keluarkan, share, bagikan, upload, atau post. Hanya kebaikan. Karena dari kebaikan yang kita post, yang kita share, yang kita bagi,
Itu memberi manfaat ke banyak orang, oleh orang nanti di-share lagi, terus beruntun. Kitanya sudah mati, tapi kebaikan yang kita expose di media sosial terus masih menyebar di kalangan orang-orang yang hidup. Memberi manfaat yang banyak. Itu sebaik-baik amal. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul ibad ila Allah azza wa jalla anfa'hum linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada hati orang muslim. Memberi nasihat, membahagiakan. Nasihat yang lembut, nasihat yang menyentuh, nasihat yang diterima oleh semua orang atau mayoritas orang yang dadanya lapang. Adapun kalau isinya celaan, isinya itu hinaan, isinya itu tuduhan, itu bukan memberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan kepada sama muslim, tapi memberikan rasa sumpek, kebencian, kedengkian, permusuhan kepada hati sama muslim. Itu amal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, yuk timbang amal-amal kita. Termasuk apa yang kita post di media sosial yang kita punya. Berupayalah untuk masuk ke dalam kategori al-hasanat dan bukan sayyiat. Kebaikan dan bukan keburukan. Ya, sebab kelak akan ditimbang. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Inilah poin pertama. Yaitu al-mizan. Poin kedua. Kedua dari apa yang kita terangkan di hari ini. Dengan Sabtu yang lalu berarti ini poin keempat. Apalagikah yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat? Yaitu asyirat wal mururu alaih. Ada jembatan di akhirat. Kita semua itu harus lewat di atasnya. Apa anehnya jembatan? Apa menakutkannya jembatan? Apa dahsyatnya jembatan? Jangan dibayangkan jembatan layang di kita. Jembatan penyeberangan di kita itu enak, nyaman. Kokoh, kuat, besar gitu ya. Jangan dibayangkan jembatan di atas sungai Citarum atau yang sejenisnya, mobil truk juga bisa lewat, Toronton juga bisa lewat. Ini jembatan di akhirat amat sangat mengerikan. Pertama, di bawahnya neraka Jahannam waliyadzubillah. Yang keduanya, itu jembatan super kecil, lebih kecil daripada rambut. Rambut aja super kecil, ini lebih kecil lagi. Plus, lebih tajam daripada pedang. Ditambah lagi kondisi saat itu super gelap. Tidak kelihatan telunjuk sendiri pun. Orang Sunda bilang teka tinggali curug-curug acan. Telunjuk kita sendiri pun gak kelihatan. Gelap. Tak ada cahaya. Di jembatannya itu sendiri. Tapi orang-orang mukmin ketika melewati jembatan nanti mereka memiliki cahaya yang kadar cahayanya berdasarkan kadar amalnya ketika di dunia. Orang mukmin ya. Coba bayangkan, pertama lebih kecil daripada rambut. Tapi bukan sekecil rambut di belah 7, enggak ada keterangan itu. Tapi lebih kecil daripada rambut ya, lebih tajam daripada pedang ya.
terus gelap gulita. Bisa kebayang nggak? Kalau kita mau nyebrang sungai, di bawahnya itu arus air begitu deras, air bah katakanlah karena habis hujan. Ada jembatan yang berupa umpamanya bongkahan pohon kelapa yang bulat, licin. Agak besar ya kalau itu. Tapi nggak ada pegangan. Ya. Beranikah kita nyebrang? Di bawahnya air bah, kemudian jembatannya sekecil pohon kelapa dalam kondisi licin, jauh lagi, mungkin jaraknya sekitar 50 meteran lagi. Berani nggak? Nggak berani. Sulit apa mudah? Super sulit. Beresiko tidak? Beresiko. Kepleset, jatuh. Lah terbawa air bah. Itu nggak seberapa. Syirat nanti pertama di bawahnya itu api Jahannam. Kedua, jauh lebih kecil daripada pohon kelapa tadi, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Terus gelap gulita. Ditambah lagi itu licin. Muzillah disebutnya. Bikin orang tergelincir. Dan tambah satu poin lagi yang mengerikan. Yaitu nanti di sana ada batang-batang besi yang tajam, hidup menyambar semua orang yang lewat di atas jembatan itu. Aduh, tambah susah. Tambah mengerikan. Makanya itu dianggap sebagai peristiwa yang menakutkan, yang mengerikan. Berkata mu'alif hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika menerangkan tentang asy-syirat wal mururu alaihi, kata beliau, wa mimma yakunu fi yaumil qiyamah al-mururu ala syirat, wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Yariduhul awwaluna wal akhirun yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim wa huwa adaqqu minas sya'ar wa ahaddu minas sayf wa ahaddu hararah minal jamar alaihi kalalib takhtifu man umirat bi khatfihi yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim faminhum man yamuru kal barq wa minhum man yamuru kar rih wa minhum man yamuru kal farasil jawad wa minhum man yamuru kaharwalatir rajil wa minhum man yamshi mashyan wa minhum man yahzifu zahfa wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat adalah melewati di atas jembatan. Sirat namanya. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Jembatan itu harus dilalui oleh orang dari generasi awal sampai generasi akhir, termasuk kita. Manusia melewati di atas jembatan ini sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Jembatan ini lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada panasnya bara api. Dan di sana ada kalalib, ada batang-batang besi yang menyambar orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambar. Manusia melewati di atas jembatan itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Di antara orang mukmin ada yang nyebrangnya secepat kilat. Ada juga yang nyebrangnya secepat tiupan angin. Ada lagi yang nyebrangnya secepat kuda pacu. Ada lagi yang nyebrangnya secepat orang berlari. Ada lagi orang yang nyebrangnya seperti orang yang berjalan. Dan di antara mereka ada juga yang merangkak. Tapi sampai juga ke seberang. Ada lagi orang yang ketika nyebrang tersambar oleh besi-besi itu lalu masuk ke dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah.
Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari nasib celaka di atas syirat ini. Semoga semua pendengar di hari ini oleh Allah Azza wa Jalla kelak diselamatkan ketika menyeberang syirat sampai selamat ke seberang. Berkata Safaraini rahimahullahu ta'ala dalam Lawami'ul Anwaril Bahiyah. Kata beliau, ittafaqatil kalimatu ala ithbatis syirat fil jumlah. Lakin ahlul haqq yuthbitunahu ala zahirihi min kaunihi jisran mamdudan ala matni jahannam ahaddu minas sayf wa adaqqu minas sya'ar. Telah sepakat ulama-ulama ahlus sunnah tentang tetapnya syirat secara umum. Tapi ahlul haqq, ahlus sunnah yang berada di atas kebenaran, menetapkan syirat dengan makna zahir. Artinya itu benar-benar jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, lebih tajam daripada pedang. Dan lebih kecil, lebih lembut daripada rambut. Ini umumnya ahlus sunnah demikian. Syirat itu real nyata. Adapun orang yang mengingkir wa ankara hadzal zahir, ada yang mengingkari makna zahir. Salah satunya adalah Al-Qadi Abdul Jabbar, seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu taqdimul aql anin naqal. Lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Mereka mengingkari nggak ada itu syirat. Kenapa? Nggak masuk akal. Mereka kan mengukur kebenaran itu dengan akal yang super terbatas. Padahal tidak semua perkara di alam jagat raya ini bisa terjangkau oleh akal. Apalagi di alam akhirat yang hukum alam yang Allah terapkan di alam akhirat jauh berbeda dengan yang Allah berlakukan di dunia. Makanya nggak mungkin terjangkau oleh akal. Karena akal kita itu hanya memakai patokan hukum alam yang Allah terapkan di dunia. Api panas gitu saja. Air itu ya basah gitu saja. Jadi kalau ada orang yang memegang api dibakar oleh api nggak kepanasan, nggak itu mustahil, nggak masuk akal, nggak mungkin kan begitu tuh. Hukum alamnya begitu. Lalu itu dijadikan patokan oleh akal mereka. Padahal hukum alam yang Allah berlakukan di akhirat beda lagi, tidak sama. Jangankan di akhirat, di dunia saja banyak perkara yang menyimpang dari hukum alam yang umum. Tidak terbakarnya Nabiullah Ibrahim dengan api itu sesuatu yang tidak bisa masuk akal kita. Mukjizat para nabi nggak bisa masuk akal kita. Bagaimana Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam bisa menghidupkan orang yang mati, ya, bisa membuat burung-burungan dari tanah lalu ditiup dengan izin Allah dia hidup menjadi burung beneran. Bagaimana Nabiullah Ibrahim menangkap 4 ekor burung kemudian dijinakan, kemudian setelah itu dicincang, dicampur-campur, disebar di beberapa gunung, dipanggil hidup lagi seperti tadi. Itu semuanya itu nggak masuk akal, tapi terjadi di dunia. Apalagi di akhirat. Kata orang-orang Mu'tazilah, mereka menyatakan kalau kondisi syirat seperti itu mustahil oleh siapapun sekalipun oleh para nabi, mustahil bisa diseberangi. Kalau toh bisa, wa in amkan, kata mereka, fa fihi ta'dzib, di dalamnya terkandung penyiksaan. Termasuk kepada orang-orang mukmin kan harus nyebrang syirat dengan kondisi seperti itu. Ada unsur penyiksaan. Padahal tidak ada lagi siksaan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh di alam akhirat. Adapun makna dari syirat
yang terbentang di akhirat nanti, kata mereka, itu adalah jalan yang mengarah ke surga bagi orang-orang mukmin. Disebutlah dengan sebutan sirat, kata mereka, bukan jembatan terbentang di atas neraka. Hadis-hadis sahih tentang jembatan mereka ingkari walaupun sahih. Karena nggak masuk akal. Akal mereka menjadi hakim terhadap sabda Nabi SAW yang sahih. Lalu mereka perkuat dengan ayat yang terdapat dalam surah Muhammad ayat yang kelima. Sayahdihi mayuslihu balahum. Allah akan menunjuki orang-orang mukmin dan memperbaiki keadaan mereka. Maksudnya menunjuki ke surga. Itulah yang disebut dengan syirat. Adapun syirat bagi orang-orang kafir itu jalan yang mengarah ke neraka. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 23, "Fahduhum ila siratil jahim." Tunjukkan mereka para ahli neraka ke jalan menuju neraka jahim. Itulah syirat. Jadi kata orang Mu'tazilah, syirat itu bukan jembatan yang terbentang di atas neraka, yang lebih tajam dari pedang, lebih kecil daripada rambut, yang sangat licin, yang gelap, dan seterusnya. Kemudian ada besi-besi yang menyambar. Bukan itu mustahil untuk dilalui. Itu kata akal mereka. Ya. Nah, kedua ada lagi wa minhum man hamalahu 'alal adillatil wadhihah wal mubahat wal a'mal ar-radiyah. Ada lagi di kalangan Mu'tazilah yang memahami syirat dengan makna dalil-dalil yang jelas, yang mubah dan amal-amal yang buruk. Kelak akan ditanya pada hari kiamat. Semua argumentasi orang-orang Mu'tazilah itu batil. Karena apa? Karena banyaknya nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih tentang hakikat yang sebenarnya dari syirat. Padahal ya menyeberang syirat yang disebutkan orang mukmin ada yang secepat kilat, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat angin bertiup, ada yang secepat kuda pacu yang kencang berlari dan seterusnya. Itu tidak lebih aneh daripada apa yang terjadi di dunia. Di dunia ada nggak umpamanya burung? Atau jangan burung lah, pesawat. Kalau burung kan hanya kilograman gitu ya. Ada juga yang cuma 1 os, 2 os. Yang paling gede paling juga beberapa kilogram. Apa burung yang paling besar? Raja Wali gitu paling 5 kilo, 10 kilo beratnya. Bisa terbang. Ini pesawat tonan. Kita cuma sekian puluh kilo nggak bisa terbang. Loncat sedikit jatuh lagi. Pesawat ribuan kilometer selama mesinnya masih normal, selama bahan bakarnya masih ada, tetap ngawang-ngawang di angkasa tuh. Proton-tonan itu beratnya puluhan ton. Oke, ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Ya. Yang hukum alam yang Allah terapkan berbeda dengan yang terjadi di dunia. Di akhirat nanti disebutkan bahwa orang-orang kafir itu akan berdiri dan berjalan dengan wajahnya. Bukan lagi dengan kedua kakinya. Masuk akal enggak? Di dunia ini enggak ada orang yang bisa berjalan dengan wajahnya. Berjalan dengan kedua tangan ada banyak. Ya banyak lah, sedikit. Tapi ada. Ada yang berjalan dengan kedua lututnya. Oke, ada. Tapi berjalan dengan wajah tidak ada. Tidak ada yang mampu. Rusak. Tapi di akhirat orang-orang kafir dibangkitkan dalam keadaan berdiri dan berjalan di atas wajah mereka. Apakah bisa masuk akal? Enggak. Manusia di akhirat nanti itu dibangkitkan kembali setelah tulang belulangnya hancur luluh.
Bagian-bagian tubuhnya juga tak bersisa. Nanti di akhirat itu kembali utuh seperti sedia kala. Masuk akal? Enggak masuk akal. Walaupun ada penjelasan ilmiahnya, yaitu nanti ada satu tulang ekor yang tersisa yang tidak akan hancur. Dari satu tulang ekor itu kemudian tumbuh lagi berkembang menjadi manusia secara utuh. Ada nggak penjelasan ilmiahnya? Ada, di dunia ini juga sudah di-research, diteliti oleh para ahli. Dalam ilmu biologi yang kita pernah pelajari sejak SMP, SMA, apalagi di perguruan tinggi jurusan biologi. Pohon yang besar, yang tingginya puluhan meter, yang diameter batangnya itu bisa 2-3 meter atau bahkan lebih gitu. Itu berasal dari satu biji kecil. Ditanam, dikubur, disiram, dipupuk, tumbuh menjadi tunas, tumbuh menjadi batang, lalu batang ini membesar, lalu ada dahannya, lalu ada rantingnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Berasal dari kecil. Satu biji yang kecil sebesar kelereng bisa berubah menjadi pohon yang super besar, tingginya puluhan meter, diameter batangnya bisa 2-3 meter atau lebih. Diteliti oleh para ahli biologi. Ternyata biji yang ditanam itu di dalamnya mengandung seluruh bagian yang kelak akan tumbuh menjadi pohon besar. Dengan proses yang lama tentu saja. Ilmiah. Demikian juga manusia berasal dari tulang ekornya. Nanti dari tulang ekor itu tersusun seluruh bagian tubuhnya secara utuh kembali. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita meyakini seluruh perkara gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Walaupun belum terjadi, wajib kita yakini pasti itu akan terjadi. Ini sebagai konsekuensi yang mesti dari keimanan kita kepada Al-Quran. Quran menyuruh kita beriman kepada perkara gaib. Salah satu perkara gaib yang Allah terangkan dalam Al-Quran adalah adanya syirat, adanya timbangan, dan yang lain-lainnya. Inilah hal kedua. Ketiga, peristiwa terdahsyat yang akan terjadi juga pada hari kiamat adalah adanya haud. Haud itu situ bahasa Sunda nama. Telaga. Setiap nabi punya telaga. Dan di sekeliling telaga itu ada gelas-gelas untuk minum. Minum siapa? Minumnya umat setiap nabi tersebut. Dan pengikut seorang nabi hanya bisa meminum air dari telaga nabi yang diikutinya. Nggak bisa mengikuti nabi yang lain. Dan Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga dengan jumlah gelas yang paling banyak dibanding telaga-telaga lainnya. Karena jumlah umatnya paling banyak. Loh, bukankah sekarang umat Nasrani itu lebih banyak daripada umat Islam di seluruh dunia? Betul. Kalau begitu pengikut Nabi Isa dong lebih banyak. Ya tidak. Orang Nasrani bukan pengikut Nabi Isa. Tapi orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Beliau Nabi tapi dipertuhankan. Diyakini sebagai anak Allah. Itu sudah menyimpang. Penyimpangan yang paling fatal. Mereka bukanlah pengikut Nabi Isa. Orang Nasrani bukan pengikut Nabi Isa. Orang Yahudi bukan pengikut Nabi Musa. Bukan. Mereka orang-orang yang menyimpang. Pengikut Nabi Isa-nya sedikit, pengikut Nabi Musa jauh lebih banyak daripada nabi-nabi lain. Tapi yang jauh lebih banyak lagi adalah pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Berkata Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, warada dzikrul haud min riwayati bid'atin wa khamsina sahabiyah.
Minhum al-khulafa'ul arba'ah ar-rasyidun wa hufadhus sahabah al-mukthirun wa ghairuhum ridwanullahi alaihim ajmain. Kata Imam Al-Hafidh As-Suyuti, telah ada penyebutan haud dari riwayat-riwayat yang jumlahnya 50 sekian sahabat. Lebih dari 50 sahabat meriwayatkan hadis tentang haud. Di antara para sahabat yang meriwayatkan itu adalah Khulafaur Rasyidin yang 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dan para hufad di kalangan para sahabat yang jumlahnya banyak. Dan selain mereka, semoga Allah meridhai kepada mereka semua. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, serta yang lain-lain. Hadis ini terima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratus syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minhu la yadma'u abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagaku sejarak perjalanan 1 bulan. Itu lebarnya, luasnya, 1 bulan tuh baru terkelilingi. Airnya lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada minyak kasturi, dan gelas-gelasnya lebih banyak atau sejumlah bintang-bintang di langit. Berapa sih jumlah bintang di langit? Wallahu alam. Konon sih miliaran bahkan triliunan. Yang jelas super banyak bintang-bintang di langit. Nggak itu. Siapa yang meminum air seteguk saja dari telaga ini, dia tidak akan pernah lagi kehausan selama-lamanya. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kata Anas, aghfa Rasul sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Faqal innahu unzilat alayya anifan surah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Hatta khatamaha. Qal hal tadruna mal kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah alaihi khairun kathir taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadul kawakib yukhtalajul abdu minhum faqulu ya rabbi innahu min ummati fayuqal innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Kata Anas, suatu saat, apa bahasa Indonesia? Bahasa Sundanya, Nabi SAW ngalenyap, ngalenggut sekejap. Apa ngalenyap? Tertidur sebentar gitulah. Ketiduran sebentar. Tiba-tiba beliau bangun, kemudian mengangkat kepalanya ke langit sambil tersenyum. Lalu beliau berkata, sesungguhnya baru saja kepadaku diturunkan 1 surat. Lalu beliau bacakan surat ini, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, sampai akhir dari surat ini. Lalu beliau berkata, apakah kalian tahu apakah al-kautsar itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau melanjutkan, Al-Kautsar itu sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat banyak. Umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Gelas-gelasnya untuk meminumnya sejumlah bintang-bintang di langit.
Tapi ada beberapa hamba dari umatku yang terusir. Pas mau ngambil gelas dan mau menciduk airnya, diusir. Diusir jauh. Tidak boleh minum. Aku berkata, ya Allah, sesungguhnya dia umatku. Kenapa engkau usir? Dijawab, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak tahu apa yang dia ada-adakan sepeninggalmu. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab At-Tadhkirah. Sebagai pemberitahuan, wahai para jamaah sekalian. Kitab At-Tadhkirah ini kita bahas setiap hari Kamis keberapa ya, lupa. Kedua apa ketiga ya, di jam 8 pagi. Silakan saja monitor informasinya. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi menyatakan qala ulama'una kullu man irtadda an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bih fa huwa minal matrudina 'anil haud. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin kal khawarij wal rawafid wal mu'tazila ala ikhtilafi firaqihim. Fahaulai kulluhum mubaddilun wa kadha dhalamah al musrifuna fil jawri wal zulm wa tamsil haq wa idlalil ahlihi wal mu'linuna bikabairi dhunub wal takhafuna bil ma'asi wa jama'atu ahli zaig wal bid'ah. Thumma tarad qad yakunu fi halin. Thumma yuqrabuna ba'dal maghfirah in kanat tabdila fil a'mal wa lam yakun fil aqaid. Telah berkata para ulama kami, kata Imam Al-Qurtubi, semua yang murtad dari agama Allah atau tidak murtad, masih muslim, tapi dia mengada-adakan ajaran di dalam agama ini yang tidak Allah ridhoi dan tidak Allah izinkan. Mengada-adakan kebidahan. Mereka adalah orang-orang yang akan terusir dari haud, dari telaga Nabi SAW. Dan yang paling dahsyat di antara mereka keterusirannya adalah orang yang menyimpang dari jamaah kaum muslimin. Seperti Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang mengkafir-kafirkan sesama muslim, termasuk penguasa muslim yang melakukan dosa besar. Penguasa muslim tapi dia jahat, dikafirkan itu. Ada enggak penguasa, baik dia raja, presiden, kaisar, yang memiliki power kekuasaan, dia muslim tapi zalim? Ada banyak. Kafir enggak mereka? Enggak kafir. Dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Enggak sama sekali. Sama dengan orang muslim tapi dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, dia maling, dia korupsi. Apakah kafir keluar dari Islam dengan dosa-dosa besarnya? Tidak. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi tidak boleh dianggap murtad kafir lalu dihalalkan darahnya, enggak. Boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya, enggak boleh. Demikian juga penguasa yang muslim tapi jahat. Dengan kejahatannya dia tidak murtad. Tidak keluar dari Islam, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dihalalkan darahnya. Oleh karena itulah maka Khawarij keluar dari keyakinan umumnya kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Juga Rawafid, Syiah, Rafidah. Juga Mu'tazilah. Dengan berbagai macam aliran pemikirannya. Karena Mu'tazilah juga berbeda-beda. Mereka semuanya telah merubah agama Allah ini. Demikian juga orang-orang zalim yang berlebih-lebihan dalam tindak kezalimannya. Mereka itu memerangi kebenaran dan menghinakan orang-orang yang di atas kebenaran. Ada nggak orang dia kaya atau berkuasa gitu, sering menerima nasihat dari orang-orang yang berada di atas kebenaran,
lalu malah benci kepada yang menasihati, dianggap kritik yang destruktif. Lalu diapakan? Lalu dizolimi, dikriminalisasi, dipidana, dikorek-korek kekeliruan kesalahannya agar bisa dipenjarakan. Ada yang begitu? Mungkin ada. Zalim. Mereka memerangi kebenaran serta ahlinya, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mereka juga orang-orang yang akan terusir dari haud, dari telaga Nabi SAW. Mereka umat Nabi SAW, tapi mereka akan terusir. Waliyadzubillah. Juga orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar dan mengekspos aktivitas dosa besarnya kepada orang-orang. Disebutnya mujaharah. Mujaharah adalah orang yang memberitahukan dosa-dosanya. Seolah-olah bangga dia itu punya prestasi di bidang keburukan. Baik itu pornografi atau porno aksi malah. Ya. Direkam, disebar, atau tidak direkam, tidak direkam, tapi diberitahu. Pengalaman saya begini, pengalaman saya begitu. Itu pengalaman-pengalaman buruk semuanya. Dia beritahukan. Gak punya malu. Tapi muslim, iya muslim. Ini orang-orang terusir dari haud. Jangan bela. Siapa tahu pendosa itu punya 2 rakaat sholat tahajud yang kemudian menyebabkan dia diampuni dosanya. Oke, kalau betul umpamanya dia ahli tahajud yang diampuni dosa, pasti setelah itu berubah. Menjadi salihah, tobat dari keburukan dan dosanya. Tidak tobatnya dia dari keburukan dan dosanya menunjukkan ibadah yang dilakukan tidak punya asar, tidak punya dampak. Jangankan tahajud itu. Salat fardu yang 5 waktu saja. Kalau setelah salat tetap berbuat dosa maksiat, terancam fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang-orang yang sholat. Ini orang yang sholat fardu yang 5 waktu yang lebih utama daripada tahajud atau sholat sunnah lain. Celaka. Kalau apa? Kalau sholatnya itu an sholatihim sahun. Digunakan an, bukan fi. Makna penggunaan an di sana orang yang lalai dari tujuan utama sholat. Apa tujuan utama sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang setelah sholat masih keji dan masih mungkar masuk ke dalam kategori ayat ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dia dari tujuan sholat. Setelah sholat masih mungkar, masih keji, masih dosa, masih maksiat. Enggak berubah. Maka kena dengan ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berdasarkan hal itulah maka sangat mungkin mereka adalah orang-orang yang akan terusir dari haud Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ada tapinya, disebutkan mungkin keterusiran itu hanya sesaat saat itu, kemudian mungkin orang itu dapat ampunan, maghfirah, kemudian dibolehkan, diizinkan lagi dekat kepada haud. Kalau tabdilnya hanya dalam bentuk amal, bukan akidah, bukan keyakinan. Inilah penjelasan tentang adanya haud di akhirat, ya. Baik, jamaah sekalian, cukup 3 poin yang kita bahas tentang beberapa kejadian di akhirat, yaitu pertama, ditimbangnya amal, yang kedua, adanya sirat, yang ketiga, adanya haud. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Cilengsi, Raja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung, tentunya dengan materi bahasan atau pertanyaan yang sesuai dengan materi bahasan tadi, silahkan bisa telepon
Silakan dari penelpon terlebih dahulu kami coba sapa. Ya, silakan. Masih belum tersambung. Baik, kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pendengar kita di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, mohon nasihatnya. Dari awal balik hingga usia 30 tahun, saya merasakan timbangan sangat berat dengan dosa-dosa yang sangat besar. Di usia 30 tahun baru menikah dan sampai sekarang 64 tahun, saya merasa lebih berat timbangan dengan dosa-dosa ketimbang pahala kebaikan. Mohon petunjuk dan nasihatnya bagaimana caranya agar di sisa umur saya yang tinggal beberapa saat lagi ini bisa mendapatkan pahala yang lebih berat daripada dosa-dosa saya yang telah lalu. Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik, penanya di Subang. Kalau kita menyadari bahwa timbangan amal buruk kita lebih berat daripada kebaikan, sekarang baru sadar, mungkin tak lama lagi kita akan menghadap, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian diminta pertanggungjawaban dari seluruh amal kita. Dalam keadaan kita sekarang ini meyakini lebih banyak dosa daripada pahala. Adakah upaya yang bisa kita lakukan untuk merubah sehingga pahalanya lebih banyak daripada dosanya? Ya, alhamdulillah, tentu saja ada, Pak. Pertama, tobat. Semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita tobati. Sering saya ungkap, penuhi 7 syarat tobat. Pertama, berhenti dari semua dosa itu. Kedua, menyesal dan membenci dosa-dosa tersebut. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah, keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau kita pernah ngambil barangnya, kembalikan. Kalau kita pernah umpamanya menzalimi dia, memukul dia, menghina dia, minta maaf secara gentleman kepada dia. Dan seterusnya. Keempatnya, cepat laksanakan taubatnya sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang masih dari timur. Kelimanya, lakukan taubat sebelum sakaratul maut. Sekarang belum sakarat, masih ada. Pintu taubat masih terbuka. Dan terakhir, ketujuh, ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kalau 7 persyaratan ini terpenuhi, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Terhapuslah semua dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang sudah ditobati tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Taubatan nasuha itu yang memenuhi 7 syarat tadi. Maka Allah akan menghapus semua kesalahan kamu. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang sudah dicatat oleh malaikat sebagai catatan dosa yang kelak akan diadab, itu dihapus. Tidak ada lagi catatan itu. Otomatis tidak akan diadab lagi. Karena sudah tobat. Maka beban dosanya terhapus, pahalanya tidak terhapus. Pahalanya tetap. Jadi kalau ditimbang nanti dosanya sudah habis atau berkurang sangat sedikit, ya. Berkurangnya banyak sehingga tersisa sangat sedikit, pahalanya besar, nanti akan lebih banyak kepada pahala. Jadi pertama taubat, Pak. Taubati semuanya itu. Deraikan air mata penyesalan tentang dosa-dosa kita yang lalu. Uraikan air mata takut-takut terkena azab dari Allah Azza wa Jalla. Insya Allah semua itu menghapus seluruh dosa yang pernah kita lakukan.
la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut azabnya, takut nerakanya. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Walaupun dia banyak dosa, ya nangisnya itu karena banyak dosa. Banyak kesalahan. Makanya nangis sebagai wujud tobatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang pertama, tobat. Kedua, efek dari tobat yang diterima adalah bersemangat dalam melakukan amal soleh, ibadah dan kebaikan. Pupuk semua amal soleh. Ya, sehingga kita ini mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, baik sedang sholat, sedang saum, sedang baca Al-Quran, sedang haji, sedang umrah, lalu meninggal dalam hal itu, maka husnul khatimah. Nabi SAW menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung dari amal yang terakhir. Makanya sebuah hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah menyatakan, salah satu penggalan kalimat dari hadis yang agak panjang ini menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Fayamalu bi'amil ahal jannah. Fayadkhuluha. Ada orang yang sejak kecil melakukan amalan-amalan ahli neraka. Dosa, maksiat. Terus. Sehingga tak ada jarak antara dia dengan neraka. Kecuali hanya satu hasta. Satu langkah lagi dia masuk neraka. Tuh. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia tobat. Dia berhenti dari semua dosanya. Lalu melakukan amal-amal ahli surga. Mati dalam keadaan demikian dia masuk surga. Tuh, bagaimana dengan puluhan tahun dosa-dosa yang dilakukannya? Itu terhapus dengan tobatnya. Bagaimana dengan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah? Siapa orang yang mengamalkan amalan buruk walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya? Itu maknanya kalau amalan buruk atau dosa yang kecil tersebut masih tersisa sampai akhirat belum terhapus. Baik terhapus oleh tobat ataupun terhapus oleh amal-amal soleh. Masih ada sisa saldo dari kejahatan atau dari dosa walaupun sekecil debu. Ya, itu akan dibalas. Tapi dosa walaupun sebanyak buih di lautan tapi ditobati terhapus. Nggak kebawa ke akhirat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tobat, yang kedua lakukan ibadah, amal soleh dan yang sejenisnya. Ketiga, banyak-banyak infak dan sedekah. Karena berkata Rasul SAW, inna sedekah tudfi'u ghadab ar-Rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sedekah itu selain meraih pahala juga menghapus banyak dosa. Pokoknya intinya semua kebaikan, semua amal soleh, semua ibadah itu selain melahirkan pahala juga menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Dan mintalah selalu berdoa kepada Allah agar diistiqamahkan di atas kebenaran, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Banyak-banyak berdoa agar diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan dengan rahmat Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahal jannah. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan masukkan kami semua dengan rahmat-Mu ke dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan. Ya, demikian Bapak di Subang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak di Subang dan bagi Anda semua, kita semua yang menyimak jawaban dari Al-Ustaz tadi. Silakan. Sudah ada penelpon di kesempatan yang pertama. Ya, silakan.
Ya, silakan Bapak atau Ibu. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya Ustadz, saya setiap akan tidur selalu bermohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, andai engkau wafatkan aku pada malam hari ini, semoga hamba wafat dalam keridhaan engkau ya Rabbi. Apakah ini termasuk doa yang baik Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustadz. Iya. Barakallahu fiik Ibu yang barusan bertanya. Ibu ini setiap mau tidur selalu berdoa. Ya Allah, bila engkau cabut nyawaku di malam ini, maka wafatkan aku dalam keadaan engkau ridho kepadaku. Apa itu doa yang baik, apa yang buruk? Tentu saja yang baik, Bu. Bagus, boleh. Ya, boleh berdoa dengan doa demikian. Tapi jangan lupakan, yang lebih utama, yang lebih penting menerapkan sunnah Nabi SAW menjelang tidur. Berdoa dengan doa yang disunnahkan, Bismika Allahumma inni Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, itu silakan. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Baca Al-Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. 7 kali semua. Dan ayat kursi. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan kita. Lalu diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Kalau yang tidak terjangkau seperti punggung belakang, tentu saja nggak apa-apa. Silakan setiap malam menjelang tidur baca surah Al-Mulk, silakan. Itu berapa perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Lalu tambah dengan doa tadi. Silakan doanya dengan bahasa kita sendiri boleh. Dengan bahasa Sunda, Indonesia, dengan bahasa yang kita fahami, dibolehkan. Demikian Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Barakallahu fiik. Selanjutnya masih kami buka dari penelpon. Silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Dari Fuad dari Jayapura. Bapak Fuad, silahkan pertanyaannya. Iya. Saya rasa itu saya pernah berbuat syirik. Dan sampai sekarang berdasarkan itu mungkin masih saya ingat. Apakah Allah itu masih bisa mengampuni saya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuad di Jayapura. Silahkan Ustaz. Jayapura, barakallahu fiik. Beliau sudah melakukan perbuatan syirik. Masih ingat, apakah kalau tobat diampuni atau tidak? Ya pasti diampuni, Pak. Para sahabat dahulu orang-orang musyrik. Tapi kemudian mereka taubat dari perbuatan syiriknya. Masuk Islam dan taubat. Lalu bertauhid. Maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa kafir, semasa musyrik, itu tidak terhapus. Seluruh amal baik dan kebaikannya tetap, seluruh dosa-dosa yang dilakukan di masa syirik sebelum Islam dihapus. Anugerah, rahmat dari Allah untuk kita. Nah, jadi siapapun orang yang melakukan perbuatan sebesar apapun termasuk syirik, tapi sebelum matinya dia bertobat, maka dosanya diampuni, termasuk syirik. Adapun ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ayat ini kata para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya
dalam bab ahkam usatil mu'minin, beliau menyatakan ayat ini khusus untuk orang yang tidak tobat, ke bawah mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati tidak ditobati. Adapun kalau dosa syirik ditobati semasa hidupnya, tidak terbawa sampai mati, tentu saja diampuni. Dan ini bisa dilihat dari beberapa kasus. Kasus pertama seperti para sahabat tadi. Tadinya mereka orang-orang musyrik. Tapi kemudian mereka masuk Islam. Taubat dari perbuatan syirik. Diampuni semua dosanya. Kedua, ada sikap para sahabat yang terjerumus ke dalam i'tikad syirik. Tapi karena kebodohan. Ketidaktahuan. Setelah diberitahu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun melepas keyakinan syiriknya, tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikafirkan, tidak dianggap murtad. Apakah kasus perbuatan syiriknya itu? Yaitu mereka minta jimat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Itu orang-orang musyrik juga punya dhatu anwat. Dhatu anwat ini sejenis jimat. Sejenis benda yang dianggap bertuah, terbuat dari kayu, untuk menggantung, menyimpan senjata-senjata untuk perang, baik pedang ataupun golok ataupun busur dan panahnya atau tombak yang bila disimpan di sana jadi sakti gitu, jadi bertuah. Semacam jimat. Para sahabat minta itu. Apa respon dari Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung, satu patung sesembahan. Sebagaimana mereka punya banyak patung sesembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat sudah memiliki itikad itu. Meyakini bagusnya punya jimat, makanya minta kepada Nabi SAW. Oleh beliau dihardik, diingkari. Intinya itu syirik. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh mereka, syahadat lagi kamu sudah murtad. Enggak. Karena itikad syirik itu lahir dari kebodohan. Maka beliau tidak menyuruh mereka bersyahadat lagi, masih tetap dianggap muslim, tapi mereka kemudian bertaubat dari itikad yang syiriknya tersebut. Maka diampuni, tidak lantas dihitung sebagai dosa syirik yang terbawa mati. Tidak. Ya. Oleh karena itu jangan khawatir Pak Fuad di Jayapura. Kalau dahulu kita sudah pernah terjerumus dalam perbuatan syirik. Yang semoga itu dilakukan karena ketidaktahuan. Insya Allah diampuni. Kalau tahu itu syirik lalu dilakukan, sekarang sadar bahwa itu salah lalu taubat dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah taubatnya menghapus dosa syirik tadi, sebagaimana para sahabat zaman dahulu yang mereka menyembah berhala tapi taubat dengan cara masuk Islam, mentauhidkan Allah, terhapuslah seluruh dosa-dosa syirik yang dilakukannya pada masa sebelum tobatnya. Ya, demikian Pak Fuad. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.